Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Sempri di Sumatera Selatan bertanya, saya pernah mendengar jumlah Nabi dan Rasul itu berjumlah 124.000. Apakah itu benar? Kalau benar, apakah ada dalilnya? Ya, terima kasih kepada saudari Sempri di Sumatera Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa jumlah para Nabi itu 120.000. Ada riwayat lain yang mengatakan 124.000. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 315 Rasul. Dan ada riwayat lain. Namun riwayat-riwayat tersebut selain menyebutkan angka yang berbeda, ternyata masing-masing riwayat itu dari jalur sanadnya, jalur periwayatannya kontroversi di kalangan para ulama. Banyak ulama yang menyatakan riwayat-riwayat itu lemah. Riwayat-riwayat itu lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Karena riwayat itu lemah, banyak ulama mengatakan bahwa tidak ada yang tahu jumlah Nabi secara pasti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama lagi menyatakan bahwa riwayat-riwayat itu dikarenakan diriwayatkan dari beberapa jalur yang berbeda sehingga saling menguatkan. Walaupun masing-masing jalur itu lemah, tetapi karena saling menguatkan dan kelemahannya itu tidak sampai pada level perawinya itu tertuduh berdusta dengan sengaja dusta kepada Nabi atau yang disebut dengan wadda' atau kadzab, pendusta, maka riwayat itu bisa saling menguatkan sehingga riwayat ini bisa dianggap sebagai riwayat yang hasan. Sehingga mereka menyatakan karena riwayatnya hasan sehingga angka itu bisa dikatakan sebagai angka yang valid, yaitu 124.000. Namun apapun yang benar, apakah riwayat itu benar atau lemah, masalah jumlah Nabi, jumlah Rasul itu bukan hal yang urgen. Yang harus kita lakukan bahwa kita beriman kepada seluruh Nabi dan seluruh Rasul yang telah diutus oleh Allah SWT secara global. Sehingga seluruh Nabi kita iman, kita percayai, kita hormati, kita muliakan. Dan ketika ada atau kita mengetahui sebagian nama mereka, nama agama yang mereka bawa, nama kitab yang mereka emban, dan beberapa syariat yang diajarkan, dikisahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, kita percayai secara terperinci. Seperti kita beriman tentang adanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dikisahkan dialah yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Kita imani semua itu. Kita percayai semua itu. Sebagaimana kita juga beriman bahwa Nabi Lut diuji oleh Allah SWT dengan diutus kepada kaumnya yang berbuat homoseksual. Sehingga kemudian akhirnya kaumnya ditenggelamkan di balik buminya dan mereka ditenggelamkan di dalam perut bumi. Nabi Nuh dikisahkan bagaimana ia terus berusaha berdakwah selama 950 tahun di tengah kaumnya. Dan bahkan walau sudah sedemikian rupa dakwah beliau, dikisahkan berdakwah di siang dan di malam hari, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, tapi juga tidak banyak yang beriman. Sampai akhirnya Allah timpakan kepada mereka banjir bandang. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan air dari langit dengan air yang sangat deras. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'al amran qad qudir. Kami pancarkan dari perut bumi air yang memancar dengan deras. Mata air yang memancar dengan deras. Sehingga air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi bersatu menenggelamkan umat manusia kala itu. Berbagai kisah berkaitan dengan Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, kita percaya secara terperinci. Namun yang tidak kita ketahui namanya, tidak ketahui tuntunan syariatnya, kita imani secara global, kita hormati secara global. Demikian tata cara kita beriman kepada Rasul dan para Nabi. Wallahu ta'ala a'lam.